Ya, Merdeka Berkarya bersama platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pendidik, keluarga belajar sekalian. Kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana memanfaatkan PMM untuk berkarya ya, atas bukti-bukti karya yang telah kita lakukan selama ini di tempat tugas kita masing-masing ya, terutama karya-karya yang menyangkut tentang hasil belajar murid, kegiatan refleksi pembelajaran, kegiatan-kegiatan upaya peningkatan kualitas pembelajaran ya. Ya, tentunya juga semua itu bertujuan untuk menginspirasi ya, menginspirasi diri kita sendiri dan menginspirasi orang lain ya. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja ya. Oke, yuk kita refleksi ya. Bapak Ibu boleh menulis di kolom komentar apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan melalui PMM ya, untuk mengembangkan diri dan murid ya. Silakan bisa dituliskan di kolom komentar pengalaman Bapak Ibu memanfaatkan PMM, ataukah mungkin ada yang belum pernah membuat karyanya atau mengunggah karyanya di PMM, atau ada yang sudah banyak. Silakan dituliskan di kolom komentar ya, kita coba diskusikan ya. Oke, kita lihat ini strategi implementasi kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka ini diimplementasikan melalui 6 strategi Bapak Ibu. Yang pertama, belajar melalui PMM, kemudian belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ya. Kemudian belajar di dalam komunitas belajar. Kemudian belajar praktik baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan atau yang disebut dengan narasumber berbagi praktik baik. Kemudian ada pemanfaatan pusat layanan bantuan helpdesk dan bekerja sama dengan mitra pembangunan. Ya, ini 6 strategi implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini platform Merdeka Mengajar ya memiliki fitur atau menu yang dapat membantu ya pengembangan kompetensi guru dan menunjang kegiatan belajar mengajar ya. Nah, Bapak Ibu, di sini PMM hadir sebagai alat bantu ya. Ya, namanya alat bantu berarti tools yang membantu kita. Bapak Ibu jangan sampai menjadi sesuatu yang memberatkan Bapak Ibu ya. Jadi ini alat bantu. Silakan kalau merasa kesulitan tentang kurikulum, tentang perangkat ajar ya, tentang bahan ajar ya, gunakan PMM karena PMM hadir sebagai alat bantu ya. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Nah, pastikan login dulu ke PMM. Yang pakai laptop ya silakan masuk di laman browsernya, mengetik guru.kemdikbud.go.id. Yang pakai handphone langsung aja install aplikasinya di Play Store ya. Sederhana aja nih. Oke. Platform Merdeka Mengajar ini platform teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah. Untuk apa? Untuk kebutuhan apa? Kebutuhan mengajar. Apalagi kebutuhan belajar. Terus kebutuhan berkarya. Nah, untuk mengaksesnya, pastikan Bapak Ibu memiliki akun belajar ID yang sudah diaktifasi. Login dengan akun belajar masing-masing. Nah, namun pada konteks ini ya, kita akan membahas tentang berkarya di PMM. Seperti apa berkarya di PMM? Terlebih dahulu saya jelaskan ya, karena berbicara tentang karya membutuhkan guru-guru yang kreatif, guru-guru yang inovatif ya, sehingga dapat menginspirasi dirinya dan orang di sekitar termasuk muridnya. Guru kreatif ini adalah guru yang selalu mencari ide-ide baru dan dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dihasilkan untuk keberhasilan murid.
Bapak Ibu, tipe guru ini akan selalu belajar refleksi, berkarya, dan berbagi dengan prinsip satu, ya. Guru ini selalu mengenali muridnya, ya. Selalu mengenal muridnya secara utuh. Kemudian gurunya itu adaptif dengan perubahan, ya. Dia cepat menyesuaikan diri dengan adanya perubahan, terutama pada saat pandemi kemarin itu, Bapak Ibu, bagaimana pandemi mengajarkan kita untuk cepat berubah, ya, dari pembelajaran yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka, ya, kita dipaksakan untuk bisa menciptakan pembelajaran jarak jauh. Nah, oke, maka jiwa adaptif ini perlu ada, ya, pada seorang guru yang kreatif. Kemudian memiliki kemampuan interpersonal, perlu ini Bapak Ibu. Kemudian inovatif dan reflektif, ya, selalu menciptakan ide-ide baru dan selalu refleksi atas apa yang dia lakukan. Percaya diri dan kolaboratif, yakin bahwa dia memiliki kekuatan dan potensi yang bisa dikembangkan dan terus membangun kerjasama dengan orang-orang di sekitar, termasuk dengan muridnya, ya. Guru ini selalu terbuka, ya, dia senang berbagi. Nah, karena dengan berbagi, dia merasa bahwa berbagi itu adalah sebuah proses belajar untuk dirinya, ya. Terus mencintai tugasnya. Ya, ini beberapa prinsip yang perlu dipegang oleh guru kreatif, Bapak Ibu, versi saya. Ini versi saya, Bapak Ibu, ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang punya cara-cara lain untuk bisa mengembangkan diri menjadi guru kreatif, silakan. Ini hanya praktik baik dari saya yang sudah saya praktikan. Nah, terus kenali beberapa kebutuhan dasar untuk menjadi guru inovatif di era digital. Terbiasa belajar sebelum mengajar. Kita kadang merasa puas dengan apa yang kita miliki, ya. Padahal perubahan itu sering terjadi di sekitar kita dan di setiap saat. Nah, kita masih bertahan dengan cara-cara dan ilmu-ilmu yang itu-itu saja. Maka berpegang ke salah satu prinsip, belajarlah sebelum mengajar. Terus familiar dengan teknologi, ya. Berupaya untuk mengetahui teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mengembangkan dirinya. Nah, terus dia berani mencoba, ya, segala sesuatu itu dia berani mencoba tanpa cemooh, tanpa ngomong sebelum mencoba. Ya, mencobalah dulu atas segala sesuatu ide Bapak Ibu atau praktik yang mau dilaksanakan. Nah, setelah itu baru bisa direfleksikan, disimpulkan baik tidak gitu. Kadang kita belum berbuat tapi sudah langsung branding, ya. Nah, padahal kita sendiri belum berbuat, ya. Harus berani mencoba. Sering-sering refleksi dan kolaborasi, oke? Memulai dari hal yang mudah, ya, berani mencoba tapi dari hal yang mudah, ya. Nah, kadang juga kita itu maunya itu cepat tuntas, cepat selesai, hasilnya langsung bagus. Nah, tidak semudah itu yang kita bayangkan. Perubahan itu pasti, ya, perubahan itu pasti terjadi. Nah, perubahan yang baik itu adalah perubahan dari diri kita sendiri. Perubahan dari hal-hal yang mudah kita lakukan. Jangan kejar target yang tinggi. Tekun dan sabar, manajemen waktu. Ya, kita perlu memanajemen waktu Bapak Ibu, karena kita juga punya tanggung jawab di tempat lain. Tidak hanya dengan murid-murid di sekolah. Ada keluarga kita, ada di lingkungan masyarakat, ada di perkumpulan-perkumpulan lain, sehingga perlu memanajemen waktu, mana waktu untuk murid, mana waktu untuk sekolah, mana waktu untuk keluarga, ya. Next, kata kunci guru kreatif itu adalah guru yang selalu berkarya demi pengembangan diri dan muridnya. Oke, ini versi saya Bapak Ibu, ya. Silakan nanti Bapak Ibu kembangkan. Nah, pandangan saya itu seperti ini Bapak Ibu. Pertama, semua orang mempunyai kemampuan berkarya. Terkadang bingung mereka memulainya dari mana. Nah, mereka punya kemampuan berkarya tapi kadang mereka bingung mau memulai dari mana. Oleh sebabnya kolaboratif, ya. Kalau bingung silakan kolaboratif. Siapa tahu ada praktik baik dari rekan-rekan kita yang bisa menginspirasi kita. Kemudian belum percaya diri,
dan bingung menggunakan media apa yang memudahkan saya dan murid. Ya, sebanyak-banyaknya aplikasi yang kita belajar, kalau kita tidak menerapkannya, ya, itu juga tidak bermanfaat. Kita boleh dikatakan tidak percaya diri dan bingung menggunakan media apa yang tepat. Nah, kemudian kebutuhan belajar murid yang begitu beragam, kadang kita lambat. Saya lambat untuk menyesuaikan kecepatan mengajar dan kebutuhan belajar. Nah, ini Bapak Ibu ya yang sering kita dapatkan. Ya, kemudian sebagian kita ya sudah sering belajar, sering ikut webinar, sering mendapatkan informasi-informasi. Namun masih terdapat rekan-rekan kita yang belum menerapkannya. Terus belajar kita cukup mencari tahu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah tahu, yuk diterapkan ya. Jadi pantang mengajar sebelum belajar. Kalau sudah belajar, ya sekarang diterapkan, jangan disimpan, nanti bisa lupa ilmunya ya. Di mana bisa kita berkarya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Bukti Karya di PMM merupakan tempat mendokumentasikan karya guru dan kepala sekolah. Karya yang dibuat menggambarkan kinerja kompetensi serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Karya yang telah disimpan ke Bukti Karya dapat diakses oleh rekan sejawat melalui tautan yang Bapak Ibu bagikan. Nah, salah satu tempat untuk menampung karya-karya Bapak Ibu saat ini di PMM telah tersedia salah satu fitur, namanya fitur Bukti Karya. Ayo dimanfaatkan. Ini tempat menampung atau portofolio karya-karya Bapak Ibu. Sehingga suatu saat Bapak Ibu inginkan atau ingin mencari, semua sudah tertata dengan rapi di sana di Bukti Karya PMM ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengenal kategori Bukti Karya Bapak Ibu, di Bukti Karya sendiri sekarang sudah ada 8 kategori ya. Bapak Ibu bisa masuk di PMM, lalu Bapak Ibu bisa pergi ke fitur Bukti Karya dan bisa melihat kategori-kategori apa saja yang ada di Bukti Karya. Tautan lengkapnya tentang bagaimana pemanfaatan Bukti Karya, Bapak Ibu nanti saya tautkan linknya di deskripsi video ini untuk Bapak Ibu bisa berselancar lebih jauh bagaimana membuat karya artikel, bahan ajar, kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik, RPP, modul ajar. Nah, nanti saya bantu untuk tautkan linknya di deskripsi sini Bapak Ibu ya. Nah, jenis-jenis karya ini nanti dicek juga sudah ada di PMM Bapak Ibu ya. Nah, sekarang karya sebagai bukti pengembangan diri, karya sebagai bukti pengabdian guru ya. Bukti Karya merupakan yang tadi sudah sampaikan tempat mendokumentasikan karya guru dan kepala sekolah. Manfaat Bukti Karya di PMM itu apa saja sih sebenarnya? Yang pertama, menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama sebagai penunjang dalam pengembangan diri dan karir. Sewaktu-waktu nanti Bapak Ibu membutuhkan karya-karya ini. Nah, akan sulit ketika Bapak Ibu tidak menampungnya dalam satu wadah yang mudah diakses dan dicari nantinya. Ya, maka hadirlah PMM untuk membantu kita. Yuk, manfaatkan. Berbagi karya dengan rekan sejawat agar saling belajar dengan menginspirasi. Karya Bapak Ibu kalau dibagi di Facebook, Bapak Ibu di Facebook itu tidak semuanya guru yang kita berteman. Di TikTok tidak semuanya guru. Di mana lagi? Di apa namanya? Media-media yang terhubung secara umum ya. Berbeda dengan PMM, ketika Bapak Ibu menguploadnya di PMM, Bapak Ibu akan terhubung dengan guru-guru karena memang yang bisa mengakses PMM hanya guru yang memiliki akun belajar. Itu manfaatnya. Memberikan dan menerima umpan balik agar dapat saling belajar praktik baik serta bertukar ide pikiran. Walaupun di Bukti Karya itu bukan saja tidak sekedar hanya untuk menampung, tapi bisa juga memberikan umpan balik, ide-ide pikiran. Luar biasa ya, jadi ada feedback, bisa berkomentar. Menemukan berbagai karya rekan pendidik. Nah, di samping kita menampilkan karya kita, kita juga bisa belajar dari karya orang lain. Nah, oke, ini keren ya Ibu ya.
Nah, oke, terima kasih. Semoga sedikit berbagi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.